Bab 1060. Meninggalkan simbol. Melihat Erikin dan Denipu yang berdiri di luar, Ye Zun dan si brewok terlihat sangat terkejut. Erikin, Denipu, kalian berdua juga tertangkap, kata Ye Zun sambil tertawa. Dia terlihat sedikit acuh tak acuh. Tutup mulut pembawa sialmu, kamu tidak bisa lihat aku di depan pintu. Erikin sedikit tidak berdaya, tetapi dia juga merasa sedikit lega. Ye Zun masih bisa bercanda, ini artinya dalam beberapa waktu ini dia tidak disiksa. Tetapi melihat rantai mengerikan yang dikaitkan ke tubuh Ye Zun dan si brewok, Erikin merasa sedikit tidak tega. Apa yang telah terjadi? Saat aku bertanya kepada Cendrosun, dia bilang kalian berlatih keterampilan sihir dan membunuh ribuan penduduk desa, kata Erikin. Dia bilang seperti itu. Ye Zun tercengang. Erikin mengangguk. Semua itu adalah omong kosong. Si brewok berkata dengan marah, orang-orang di desa itu memperlakukan kami dengan sangat baik. Mana mungkin kami membunuh mereka? Saat Denipu pulang, aku dan Ye Zun berlatih di luar pegunungan Gunung Iblis Monster. Saat kami berjalan-jalan kami melewati desa ini dan tinggal beberapa hari di sana. Kami perlahan-lahan menemukan ada beberapa orang yang membangun formasi di sekeliling desa yang sepertinya merupakan formasi jahat yang ingin membuat seluruh desa menjadi roh yang marah. Tadinya kami pikir kami bertemu dengan para praktisi jahat. Jadi pada malam hari kami keluar dari desa untuk menyelidikinya, tapi kami ketahuan oleh mereka. Jadi kami bertarung dengan mereka dan menangkap beberapa orang. Saat itu kami merasa aneh, mereka menggunakan teknik sekte dunia tersembunyi. Kami berencana membawa mereka kembali ke desa untuk memeriksa lebih lanjut. Alhasil, kami bertemu dengan penatua sekte Wendao. Mereka bersikeras mengatakan kami membangun formasi jahat dan membunuh seluruh desa. Kami baru tahu setelah kami pergi, semua orang di desa ini dibantai. Benar-benar kejam. Tidak ada yang tersisa. Sekte Wendao menyalahkan kami atas masalah ini. Mereka mengatakan kami adalah praktisi jahat dan menyiksa kami. Kami tidak bisa menandingi penatua sekte Wendao. Jadi kami ditangkap dan dibawa ke sini. Setelah mendengar ucapannya, Erikin sedikit mengernyitkan dahinya. Apa yang penatua Sun katakan sebelumnya dan apa yang Ye Zun katakan benar-benar berbeda. Tetapi dari segi mempercayainya, tentu saja Erikin lebih mempercayai Ye Zun dan si brewok. Seluruh desa binasa, bagaimana dengan orang-orang yang kau tangkap? Tanya Denipu. Kami tertangkap. Orang-orang itu mungkin ada di tangan sekte Wendao, kata Ye Zun. Erikin, jika kita menemukan orang-orang itu, mungkin kita bisa membuktikan mereka tidak bersalah, seru Denipu. Erikin menggelengkan kepalanya. Denipu terlalu polos. Jika benar-benar sesederhana itu, sekte Wendao juga tidak mungkin menawan Ye Zun dan si brewok sampai sekarang. Mencari orang-orang yang berlatih ilmu sihir itu. Mungkin mereka sudah dibunuh oleh sekte Wendao. Erikin bahkan curiga orang-orang yang berlatih ilmu sihir itu adalah murid sekte Wendao, karena mereka tertangkap jadi mereka menawan Ye Zun dan si brewok. Bagaimanapun, setelah merasakan ilmu sihir yang dipraktekkan oleh Yan Tuo, Erikin juga memiliki pemahaman terhadap sisi gelap yang tersembunyi di dalam sekte Wendao. Erikin, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Tinggal di sini bagus juga. Sudah bertahun-tahun berkultivasi, aku juga sudah sangat lelah. Aku sudah lama ingin mencari tempat untuk beristirahat. Melihat Erikin mengerutkan keningnya, Ye Zun berkata sambil tersenyum. Benar, ada kamu di luar, mereka tidak berani berbuat apa-apa kepada kami. Saat kebenarannya terungkap, mungkin kami akan segera keluar. Si brewok juga berkata sambil tersenyum. Sialan, kita adalah sahabat, kalian masih berpura-pura denganku. Erikin tidak bisa berkata-kata lalu dia pun berkata dengan marah, baik-baiklah di dalam. Tidak lama lagi aku akan menyelamatkan kalian.
Tentu saja dia bisa melihat kedua orang ini khawatir dia akan melakukan hal-hal bodoh, jadi mereka sengaja mengatakan hal-hal yang enak didengar. Siapapun tidak mungkin senang diikat dengan rantai dan dikurung di penjara bawah tanah yang gelap. Erikin, jangan bertindak sembarangan, Sekte Wen Dao lebih hebat dari yang kamu kira. Ye Zun cukup memahami temperamen Erikin, jadi dia berkata dengan sedikit cemas. Kalian tenang saja, penjara bawah tanah ini tidak bisa mengurung kalian berdua, juga tidak bisa mengurungku, kata Erikin. Baiklah semuanya, waktunya sudah tiba. Entah kapan, Jone Zhao sudah muncul kembali. Mendengar ucapan Erikin, ekspresi wajahnya terlihat sedikit mencemooh. Erikin tidak menghiraukannya, sebaliknya tanpa mengatakan apa-apa dia menoleh ke samping dan melihat tetua hitam. Saat orang-orang belum bereaksi dia mengeluarkan aura dari telapak tangannya dan menarik tetua hitam. Rantai tulang itu mengeluarkan bunyi, dan menarik tetua hitam. Bahunya terluka karena terkena rantai, dan tetua hitam pun menjerit kesakitan. Kamu mau melakukan apa? Dibatasi jeruji besi, tetua hitam yang melihat mata merah Erikin langsung panik. Dia tidak kenal orang ini, kenapa dia tiba-tiba menyerangnya? Kelak kalian bersikaplah yang baik, kalau ada yang berani menindas Ye Zun dan si Brewok, aku akan mengambil nyawamu, apa kamu mengerti? Erikin melirik tetua hitam, lalu melihat sekeliling. Dengan energi pembunuh yang kuat, tatapannya membuat para tahanan sedikit panik. Erikin, apa yang sedang kamu lakukan? Jone Zhao berteriak dengan marah, dia datang dan menarik lengan Erikin. Penatua Zhao, maaf, aku sedikit kehilangan kendali. Erikin tersenyum, lalu melemparkan sisa petunjuk ilmu pedang dan cara mengonsumsi pil mujarab kepada Jone Zhao. Erikin, lain kali tidak boleh lagi. Jone Zhao mendengus lalu mengayunkan tangannya untuk menutup kembali formasi. Erikin menatap Ye Zun dan si Brewok untuk terakhir kalinya, meskipun dia tidak berbicara, matanya penuh dengan tekad. Ayo pergi. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan penjara. Namun, saat Jone Zhao pergi, dia menoleh untuk melihat ke arah penjara, pandangan matanya penuh kecurigaan. Tetua hitam, apa yang bocah itu katakan padamu? Setelah mengantar kepergian Erikin, Jone Zhao kembali muncul, dia mengerutkan keningnya sambil menatap tetua hitam dan bertanya kepadanya. Penatua Zhao, bukankah kamu mendengar semua yang dikatakan bocah itu? Bahu tetua hitam berlumuran darah, dia berkata sambil menyeringai. Maksudku, apa isi telepati yang dia kirimkan kepadamu? Jone Zhao mencibir sambil mengangkat cambuknya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih besar. Penatua Zhao, ampuni aku. Raut wajah tetua hitam langsung berubah dan dia memohon ampun, sungguh tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Dia mengirimiku telepati menyuruhku menjaga mereka dengan baik. Kedepannya, dia akan memintamu lebih menjaga kami. Di luar dia mengancammu, tapi sebenarnya dia bersikap baik padamu, kamu berbohong. Penatua Zhao, aku benar-benar tidak membohongimu, aku tidak mengenalnya, apa yang bisa dia katakan kepadaku? Tetua hitam berkata dengan tidak berdaya. Jone Zhao sedikit mengernyitkan dahinya, tapi dia sedikit percaya, beberapa puluh tahun lalu tetua hitam sudah dipenjarakan, dan saat itu Erikin belum lahir. Sayang sekali ada ilmu menelan langit di laut kesadaran tetua hitam yang belum dia tanyakan, jadi dia tidak bisa sembarangan menggeledah jiwa, jika tidak dia bisa memastikannya lagi. Tetua hitam, apa yang sebenarnya bocah itu katakan padamu? Setelah Jone Zhao pergi, binatang tauren mengirimkan telepati kepadanya. Jangan bohong padaku, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku tahu ekspresi wajahmu saat berbohong. Erikin benar-benar memberikan sesuatu padamu. Ye Zun juga mengirimkan telepati. Selama ini, mereka sudah saling kenal,
dan hubungan mereka baik. Ada simbol kerohanian, tapi aku tidak tahu apa itu. Benda ini tersegel, kata tetua hitam. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.